Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbutuh. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gemeranya. Shalom, mari sebelum kita memulai ibadah Youth sore hari ini, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji namanya dimanapun kita berada saat hari ini. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita bawa sembah kita ke dalam nama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan.
your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you. I worship Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau datang, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang biarkan menjaga setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk tenang dan fokus di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, shalom orang-orang muda yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari-hari ini? Agak berdoa supaya kalian semuanya sehat-sehat saja tubuh, jiwa, dan rohnya. Amin. Ayo kita mau baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14b. Dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Orang muda itu identik dengan yang namanya kekuatan. Amsal 20 ayat 29a dikatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Gereja akan menjadi kuat jika gereja itu mempunyai banyak anak-anak muda. Kalian ini ibaratnya seperti tiang-tiang di dalam gereja yang menyangga gereja. Saya mau katakan bahwa kalian ini bukan replacement tapi reinforcement. Kalian bukan tenaga pengganti, tetapi kalian adalah bala bantuan di dalam gereja. Ya, kuat di sini maksudnya adalah kuat di dalam roh. Kalian punya roh yang perkasa. Roh kalian ini kuat dan perkasa. Mengapa penting mempunyai roh yang kuat dan perkasa? Supaya kalian tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Kalian tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan dunia. Kalian tidak mudah untuk melakukan dosa, sebab roh kalian ini kuat dan perkasa. Ya, menjadi kuat. Untuk menjadi kuat itu perlu yang namanya proses. Nggak bisa instan, nggak bisa langsung bim salah bim kalian menjadi kuat. Tetapi kalian perlu mengalami yang namanya proses. Proses itu dari yang lemah kalian menjadi kuat.
Seperti contohnya kalau kalian punya handphone kalian lowbat, maka kalian harus nge-charge handphone tersebut supaya handphonenya baterainya menjadi full kembali, menjadi penuh kembali dan kalian bisa pakai. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita ini lemah, maka kita harus tahu kepada siapa kita harus mengarahkan hidup kita. Kepada siapa kita harus melekat? Kita harus melekat kepada sumber di atas segala sumber, yaitu Tuhan kita. Tuhan kita yang akan terus membuat kita ini menjadi kuat. Kalau kita punya firman Tuhan di hati kita, maka kita ini akan menjadi orang-orang muda yang kuat rohnya, ya, orang-orang muda yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Firman Tuhan itu adalah dasar dari semua yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau dasarnya saja nggak kuat, maka hidup kita pun selanjutnya tidak akan kuat. Seperti kita ini membangun gedung bertingkat. Gedung yang bertingkat itu memerlukan fondasi yang kuat. Ya, untuk dia bisa mencapai lantai yang tinggi sekali, maka dia harus punya dasar yang kuat. Firman Tuhan itu adalah dasar di dalam kehidupan kita, untuk kita ini menjadi orang-orang muda yang kuat. Mari kita mau belajar. Kita akan belajar dari seekor burung yang bernama burung Raja Wali. Kita akan buka di dalam Mazmur 103 ayat 5. Dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang terkuat di dunia ini. Fakta tentang burung Raja Wali ini bisa hidup 40 tahun. Dan kalau dia mau, dia bisa hidup 70 tahun. Tetapi pada saat dia berusia 40 tahun, dia mengalami penurunan secara fisik. Paruhnya mulai bengkok sehingga dia kesulitan untuk makan. Kuku-kukunya mulai kurang tajam. Kemudian bulu-bulu sayapnya mulai menebal sehingga dia berat untuk terbang. Pada saat itu, burung Raja Wali mempunyai pilihan. Apakah dia akan mau terus hidup lebih lama, ataukah dia akan pasrah kepada nasibnya dan dia akan mati. Pada waktu dia mengambil keputusan untuk dia akan hidup lebih lama lagi, maka dia akan naik terbang tinggi ke pegunungan dan dia akan berdiam diri lama di pegunungan. Apa yang dia lakukan? Dia mengalami proses penderitaan. Dia akan mencabut kuku-kukunya yang lama, dia mencabut bulu-bulu sayapnya, kemudian dia akan mematuk-matukkan paruhnya ke bebatuan sehingga paruhnya itu bisa lepas. Dan setelah itu dia menunggu waktu yang cukup lama untuk kuku-kukunya tumbuh kembali, paruhnya tumbuh kembali, dan dia akan menjadi Raja Wali yang baru. Ya, dua hal yang akan kita pelajari dari burung Raja Wali ini, yaitu yang pertama, pilih yang benar. Kalau kita mau jadi orang-orang muda yang kuat, pilihlah yang benar. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Baik belum tentu benar, benar belum tentu enak, tetapi benar itu pasti baik buat kalian. Amin. Dari mana tahu sesuatu itu benar? Maka kita akan buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah cermin kehidupanmu. Pada waktu engkau punya firman di dalam hidupmu, engkau bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Engkau bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Sekalipun kebenaran itu nggak mengenakkan daging kita, sekalipun rasanya berat sekali untuk hidup di dalam kebenaran, tetapi ketika engkau memilih untuk engkau hidup benar, sekalipun tidak ada yang melihat, tetapi engkau hidup benar, engkau hidup di dalam firman Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda
kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Apa saja sih nafsu orang muda? Mungkin kalian berontak terhadap orang tua, ya. Lalu mungkin kalian gampang emosian, atau mungkin kalian baper atau mager, ya. Saya nggak tahu apa yang kalian lakukan, tetapi jauhilah nafsu orang muda, Tuhan katakan. Kenapa? Karena nafsu itu berkaitan erat dengan kedagingan. Kalau kita mau hidup di dalam roh, kita mau punya roh yang kuat, kita nggak bisa hidup dekat dengan kedagingan, kita nggak bisa melekat erat dengan kedagingan. Tetapi kita mau jauhi nafsu orang muda. Kita mau hidup di dalam roh, kita mau hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran. Ya. Mana yang kamu pilih? Kematian atau kehidupan? Kalau engkau memilih kehidupan, maka engkau memilih firman Tuhan. Kita memilih yang benar. Pilihanmu sekarang menentukan masa depanmu. Orang-orang muda, kalian akan dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa yang besar, yang terakhir, yang belum pernah ada. Maka siapkan diri kalian. Pilihlah yang benar. Kalau hari-hari ini kalian stay at home, pilihlah yang benar. Lakukanlah yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bercerminlah kepada firman Tuhan yang kamu baca setiap hari. Yang kedua, yaitu apa yang bisa kita pelajari? Disiplin rohani. Disiplin rohani. Disiplin itu memang sesuatu yang tidak enak bagi daging, ya. Seperti burung Raja Wali yang tadi mencabutin kuku-kukunya, terus kemudian mematukkan paruhnya ke bebatuan. Ya, seperti menyakiti dirinya sendiri, sesuatu yang tidak enak buat daging. Tetapi dia mau melakukannya, dia paksa dirinya untuk melakukannya, supaya nanti dia bisa hidup 30 tahun lagi. Dia akan menjadi Raja Wali yang baru, dengan kekuatannya yang baru. Disiplin di dalam membaca firman, disiplin di dalam berdoa. Kalian berdoa tidak pada waktu mood kita bagus saja, lagi kepengen berdoa lalu kita berdoa. Nggak seperti itu. Tetapi pada waktu kalian ini melakukannya setiap waktu, kalian melakukannya setiap saat, ya, kalian sedang mendisiplin diri kalian untuk kalian ini ingat dengan Tuhan. Berdoa setiap waktu, bukan sekali waktu saja. Kita mau baca firman setiap hari, bukan kalau ingat saja. Latihlah dirimu sendiri untuk beribadah. Kita akan buka dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9:27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Kita mau latih diri kita. Kita mau pimpin diri kita sendiri. Disiplin diri kita sendiri supaya roh kita kuat. Roh kita akan menjadi kuat ketika kita memberi makan firman setiap hari. Banyak waktu, ya. Banyak waktu yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Banyak waktu untuk saat teduh, untuk mendengarkan firman Tuhan, mungkin dari YouTube atau dari renungan yang kalian baca, atau dari apapun juga. Mungkin kalian bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga kalian. Banyak waktu yang bisa kalian lakukan. Disiplin rohanimu setiap hari. Ingatlah akan Tuhan. Mari kita akan baca ayat yang terakhir di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Kita tentu nggak mau mengakhiri semuanya itu di dalam daging, tetapi kita mau mengakhirinya di dalam roh. Kita mau pada waktu Tuhan datang yang kedua kalinya, Dia mendapati setiap kita ini punya roh yang kuat. Anak-anak muda punya roh yang kuat. Bukan kalian ini menjadi anak-anak muda yang loyo dan mengundurkan diri, tetapi kalian ini tetap setia kepada Tuhan. Kalian tetap disiplin diri kalian di rumah.
pada waktu ibadah online, kita mau sungguh-sungguh, kita serius dengan Tuhan. Kita nggak mau menjadi anak-anak muda yang mundur, yang jauh dari Tuhan. Ya. Akhir kata dari kakak, jadilah kuat. Jadilah generasi yang kuat. Jadilah orang-orang muda yang kuat. Generasi yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Ya. Dunia sedang menantikan kalian. Dunia sedang menantikan orang-orang muda yang kuat rohnya untuk memimpin banyak orang datang kepada Tuhan, memimpin banyak orang datang kepada kebenaran. Dunia sedang menanti kalian. Tetap semangat, jangan lengah, ya. Mari kita mau pilih yang benar dan kita mau mendisiplin hidup kita, mendisiplin rohani kita, sehingga kita ini tetap setia kepada Tuhan. Jangan lupa rajin baca firman, doa setiap saat kepada Tuhan. Biar kalian menjadi orang-orang muda yang kuat rohnya, yang perkasa rohnya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kali ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau yang pilih kami percaya Tuhan, pilihan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Engkau memilih setiap orang-orang muda untuk mereka bangkit menjadi generasi Yeremia, generasi yang terakhir, yang akan menyatakan Engkau di muka bumi ini Tuhan, yang akan memimpin banyak orang kepada kebenaran. Biar kami ini mempunyai roh yang kuat dan perkasa. Kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia dan keadaan. Kami percaya Tuhan bahwa roh-Mu ada di dalam kami, roh-Mu yang membantu setiap kami, roh-Mu yang menolong dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami ini akan Kau dapati tetap kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memberkati semua anak-anak muda, semua orang-orang muda yang setia kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.